Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak. Oke. Sore Pak. Baik. Di layarnya Bapak Ibu sudah kelihatan ya? Slide-nya ya. Oke, baik. Sudah Pak. Oke, kita lanjutkan sharing kita kaitan dengan materi penggunaan aset ya. Kemarin terakhirnya itu di sini. Begitu. Kita sedang membicarakan hal-hal yang ada kaitannya dengan aspek-aspek penggunaan barang milik daerah. Saya coba ini. Oke, mudah-mudahan nanti nggak keputus ya Bapak Ibu. Kalau keputus nanti baru saya off. Oke, kemarin kita menyinggung keempat aspek ini gitu. Bagaimana dalam aspek penggunaan barang milik daerah ada 4 hal yang perlu diperhatikan dikaitkan dengan barang milik daerah itu sendiri ya. Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa barang milik daerah itu setelah selesai direncanakan kemudian diadakan, nanti barangnya sudah ada, harus dibuatkan penetapan status penggunaan barang milik daerah itu sendiri gitu ya. Ini aspek-aspek yang paling substansial lah, menyangkut legal formal dari barang milik daerah yang sudah kita adakan dari perencanaan yang sudah dibuat juga di awal gitu ya. Kemudian ada juga ruang ketika barang milik daerah itu mungkin statusnya ingin dialihkan gitu penggunaannya. Bisa dialihkan dari pengelola ke pengguna, bisa dialihkan dari sesama pengguna gitu, dari pengguna A ke pengguna B gitu ya. Bisa. Kemudian bisa juga barang milik daerah itu mungkin masuk di dalam skenario-skenario yang digunakan sementara begitu. Dan yang terakhir, barang milik daerah yang penggunaannya, status penggunaannya ada di OPDA gitu, tapi dioperasikan oleh pihak lain gitu. Jadi semuanya harus ada penetapan statusnya gitu ya, harus ada kekuatan hukumnya gitu. Dan kekuatan hukum itu dalam bentuk produk hukum daerah yang namanya keputusan kepala daerah. Jadi apapun skenario yang kemungkinan terjadi dari 4 ini, itu kaitannya dengan barang milik daerah, sebaiknya harus didukung dengan dokumen-dokumen penetapan statusnya, kemudian status penggunaannya, kemudian kalau memang ada skenario pengalihan status harus diikuti dengan keputusan juga. Kemudian kalau ada kasus-kasus yang menggambarkan penggunaan sementara, itu juga harus dibuatkan gitu ya. Kemarin kecuali persediaan barang hibah, aset tetap, kemudian kerangka dalam konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini nggak perlu itu penetapan status penggunaannya ya. Tapi di luar itu secara normatif harus gitu ya. Jadi kalau pengelola tidak mengadministrasikan maupun pengguna tidak mengadministrasikan, berarti kena juga dia aspek kepatuhan gitu ya, karena dia tidak memenuhi norma atau persyaratan yang dirujuk gitu ya, khususnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah dan petunjuk teknisnya ya, PP 28 2020 dan Permen 19 ya. Itu kemudian ini kalau ada kasus pengalihan status ya, jadi dia masuk di dalam skenario kedua ini, itu sumbernya dari 2, dari kepala daerah sendiri sebagai penguasanya, itu barang milik daerah, kemudian dari pengguna barangnya sendiri. Dan kalau pengalihan status penggunaan itu datang dari pengguna barang, ada syarat-syaratnya ya. Jadi pasti barang itu ada dalam penguasaannya dan sedang tidak digunakan. Kemudian dan tidak ada kompensasi dari
barang yang direncanakan untuk dialihkan status penggunaannya. Jadi ada syaratnya. Kemudian ini yang sementara gitu. Jadi skenario barang milik daerah digunakan sementara itu. Jadi di sini sementara yang dimaksud itu durasinya bisa 5 tahun untuk tanah dan bangunan gitu. Kemudian yang selain tanah dan bangunan tahun ya. Biaya pemeliharaannya itu dibebankan kepada pengguna barang milik daerah sementara itu gitu ya, bukan pengguna barang milik daerah pemberinya asalnya gitu. Jadi limpahkan kepada yang menggunakan untuk sementara ya. Nah, di sini kalau lebih kecil dari 6 bulan gitu, durasi waktunya tidak perlu ada persetujuan dari kepala daerah ya. Mungkin 3 bulan, 2 bulan ya boleh saja gitu ya. Aspek kepatuhannya tidak terlalu seketat kalau misalkan dia tanah bangunan yang sampai 5 tahun, kemudian yang selain tanah itu 2 tahun. Ya. Di sini kita pertemuan terakhir gitu ya. Nah, kemudian ada juga skenario keempatnya gitu. Jadi barang yang direncanakan itu setelah diadakan itu status penggunaan BMD-nya itu untuk dioperasikan oleh pihak lain. Ya, jadi bisa. Jadi ada 2 ya. Bisa dilakukan karena untuk menjalankan pelayanan umum gitu, dan biaya pemeliharaannya kepada pihak lain yang menggunakan BMD itu sendiri gitu ya. Mungkin banyak juga contoh-contoh kaitan dengan ini ya. Seperti contoh paling sederhana itu misalkan kalau di Provinsi Papua itu barang milik negara yang ditetapkan status penggunaannya pada pengguna barang tapi dioperasikan oleh pemerintah dioperasikan oleh pemerintah provinsi atas nama Kementerian Perhubungan, misalnya kapal perintis gitu ya. Itu siapa biaya pemeliharaannya ya? Biaya itu Papua gitu ya. Tapi ya kita tidak tahu, mungkin ada juga dari APBN, ya mungkin juga keluar dari APBD gitu ya. Dan tidak boleh dialihkan kembali ke pihak lain gitu. Jadi kalau sudah dari Kementerian Perhubungan gitu dialihkan kepada pemerintah Provinsi Papua, ya, semestinya pemerintah Provinsi Papua nggak boleh lagi menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengelola barang milik negara itu ya. Gitu. Tapi ya dalam beberapa kasus ya ada banyak ya kemunculan masalah-masalah hukumnya gitu ya. Contoh gitu dengan munculnya pengelola yang mengatasnamakan pemerintah provinsi tapi ternyata swasta gitu ya. Seperti misalkan ada satu perusahaan gitu yang ngurusin logistiknya gitu ya atas nama kapal perintis itu gitu ya. Kalau ditanya itu siapa gitu, kata pemerintah padahal swasta gitu ya. Nah itu kalau aspek kepatuhannya ya pasti kena, ada pasal yang mengatur bahwa nggak boleh dioperasikan kembali atau pengalihan kembali kepada pihak lain gitu ya, sebagian atau seluruhnya begitu. Karena memang sudah pengguna barang yang lain gitu ya. Itu kemudian ini contoh ya, saya ambilkan contoh dari Padang gitu ya. Nah mungkin di tempatnya Bapak Ibu ya banyak ya penetapan status yang dilakukan dengan mengeluarkan keputusan seperti ini ya. Ini hanya sekedar contoh begitu batangnya ibunya ya. Semua barang-barang yang ada di OPD itu yang datang nanti dari perencanaan kemudian diadakan ya memang keputusan kepala daerahnya gitu. Jadi nanti ini bunyi keputusannya di dalam begitu, nanti lampirannya ya seperti ini gitu, apa saja yang diatur status penggunaannya
pada OPD atau pengguna atau pihak lain disebut gitu, atau disebut penggunaan sementara, disebut juga dalam keputusannya, atau skenario keempat gitu ya, itu dioperasikan oleh pihak lain gitu. Jadi ada legal formingnya itu, transaksi aset itu atau barang milik daerah yang sudah diadakan dan bersumber dari perencanaan yang sudah dibuat gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau setelah kegiatan perencanaan dan pengadaan barangnya ada gitu, kemudian tidak ada penetapan status seperti ini, ya memang secara de facto itu barang milik daerah gitu ya. Tapi secara de jure-nya begitu, mana dasarnya gitu ya? Karena memang tidak memenuhi aspek kebutuhannya kalau tidak dibuat gitu ya. Dan saya yakin di lingkungan pemerintah daerah keempat skenario ini pasti ada gitu ya. Pasti ada yang cerita yang namanya cerita pengalihan status, pasti ada di situ gitu ya. Ada juga yang namanya penggunaan sementara gitu, dan ada juga aset yang dioperasikan oleh pihak lain gitu. Yang tiga ini pasti cukup rutin gitu ya, bersinggungan dengan barang milik daerah di lingkungan pemerintahan daerah gitu. Nah, pertanyaannya, apakah semua sudah, apakah bagian hukumnya gitu ya, atau biro hukumnya gitu sudah menyiapkan hal-hal yang diatur di dalam penggunaan itu gitu ya. Saya ragu gitu, karena paling ya syukur-syukur ada ini gitu di tempat kita masing-masing gitu ya. Jadi keputusan wali kota ya, atau keputusan kepala daerah lah ya, syukur-syukur ada gitu ya, sehingga ketika timbul masalah itu dengan cepat gitu kita bisa melakukan identifikasi, akan ketahuan gitu hak, begitu ketahuan siapa gitu, kewajibannya apa gitu, karena ada keputusan gitu ya, dan keputusan ini keputusan kepala daerah produk hukum daerah ini gitu ya, dan mengikat gitu. Nah, kalau tidak ada, sama dengan kita mempersoalkan sesuatu yang sebetulnya secara legal forming juga nggak ada gitu ya. Asetnya kita beli, tapi karena kita tidak atur aspek penggunaannya, itu ketika timbul masalah susah, rumit begitu. Karena kenapa? Keputusan untuk penetapan statusnya nggak ada gitu. Padahal masalah-masalah yang kita lihat di sini itu banyak terjadi gitu ya, sadar atau tidak sadar gitu. Kita sedang melakukan pengalihan status gitu ya, barang berpindah dari OPD 1 ke OPD lain gitu. Itu sebetulnya secara legal ada skenario itu, namanya ya memang harus dialihkan statusnya, atau mungkin maksudnya penggunaan sementara gitu ya. Tapi ya karena mungkin tidak dirasa penting dan perlu gitu, padahal ini adalah cerita awal gitu ya. Jadi sehingga kalau cerita awalnya secara hukumnya juga belum jelas gitu, sesuai dengan normatifnya pengelolaan barang gitu ya, jangan heran di belakangan ya sudah yang ada lama kelamaan akhirnya nggak jelas itu, BMD-nya jadinya kabur, nggak bisa kita bedakan ini BMD ini misalkan sarananya ini, kendaraan ini misalnya ini milik pribadi atau barang milik daerah gitu ya. Dari cerita rencana sampai penganggarannya datang dari APBD, tapi ketika aspek karena aspek penggunaannya tidak ditegaskan dengan baik, jadi kesannya jadi ya bukan barang milik daerah secara de facto-nya gitu ya, dibawa pulang suka-suka misalnya gitu ya, sudah nggak menjabat juga bisa dibawa pulang gitu ya. Hal itu bisa terjadi, dan menarik juga ya untuk dikaji gitu, karena umumnya semuanya cerita dari legal formingnya, masalah hukumnya gitu. Kira-kira udah sampai mana sih tingkat kepatuhan? Nah, ini udah satu riset sendiri kaitan dengan penetapan status. Nanti kita kembangkan skala gitu ya, patuh, tidak patuh, atau moderat gitu ya. Nanti kita tinggal list aja dari sekian banyak barang milik daerah itu, katakanlah contoh misalnya di Kabupaten Kerom misalnya gitu ya, dari 100
jenis barang milik daerah, ternyata setelah dikaji ada cuma 20 saja yang ada ditetapkan status penggunaannya gitu ya. Barang milik daerah yang bersumber dari perencanaan dan pengadaan tahun berjalan misalnya gitu ya, ada 100 gitu. Tapi hanya 30 misalnya. Nah, nanti di belakangan bisa kita dengan cepat melakukan penilaian ya, bahwa ternyata tingkat kepatuhannya itu berada pada skala tidak patuh misalnya, karena berada di bawah 40% gitu. Nah, jadi ini bisa jadi sebuah informasi yang cukup menarik ya untuk dikaji. Kenapa sih sebetulnya tidak dibuatkan status penggunaannya gitu? Ada kan bagian hukum kita, ada biro hukum kita, kenapa ya gitu? Apakah biro hukum misalnya tidak memahami gitu, atau merasa itu bukan urusan biro hukum misalnya, itu urusan bagian aset misalnya gitu ya, ada ego di tiap bagian gitu. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa kita ajukan untuk hipotesa kita gitu ya. Jadi mungkin nanti Pak Sunarto dengan Ibu Iis tuh boleh itu melakukan kajian kaitan dengan itu gitu. Aspek penggunaan itu ceritanya udah bisa cukup banyak gitu ya. Nanti akan ketahuan berapa yang belum ditetapkan status penggunaannya, kemudian akan ketahuan misalnya berapa persen dari aset atau barang milik daerah itu yang sebetulnya itu masuk dalam skenario yang namanya pengalihan status, berapa persen yang ada di dalam penggunaan sementara gitu kan, berapa persen yang masuk dioperasikan oleh pihak lain gitu ya. Jadi ini setidaknya bisa memberikan gambaran bagi pengelola aset ya. Ini loh gambaran kita gitu di kabupaten, katakanlah contohnya di Kabupaten Kerom gitu ya. Ini bisa satu riset lah. Nanti bisa banyak hal yang bisa berkembang dari temuan-temuan itu. Bahkan ada hal-hal yang tidak kita duga bisa ketemu dalam perjalanan gitu ya. Oke, ini lanjutan yang kemarin. Contoh ya. Oke, lanjutan yang kemarin. Oke. Kita masuk berikutnya ke aspek pemanfaatan gitu ya. Khusus untuk aspek penggunaan, ada hal yang ingin dikonfirmasi sebelum kita masuk ke aspek pemanfaatan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, ini ada kurang lebih 9 hal lah ya, yang mungkin bisa kita anggap sebagai prinsip umum lah ketika kita berbicara tentang pemanfaatan barang milik daerah ya. Yang pertama, tentunya barang milik daerah yang ingin kita manfaatkan itu bisa dilakukan oleh pengelola barang. Dengan kata lain, barang-barang milik daerah yang ada di dalam penguasaan sekretariat daerah, sekretaris gitu, maupun kepala OPD itu sama-sama boleh dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan dalam konteks pengelolaan barang milik daerah ya, sesuai dengan PP 28 tahun 2020 gitu. Nah, definisi dimanfaatkan ini kan identik dengan konotasi yang negatif gitu ya. Barangnya dimanfaatkan gitu. Kesannya seperti kita mengambil untung gitu dari situasi yang judulnya pemanfaatan. Sehingga konteks pemanfaatan yang dimaksud di sini tentunya merujuk ke PP 28 gitu dan Permen 19 2016 ya, tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah ya. PP-nya baru diganti tapi permennya belum diganti ya, sehingga kadang ada inkonsistensi beberapa hal begitu dari PP-nya itu ke permennya gitu. Tapi mungkin ke depan pasti akan direvisi ya. Oke, jadi boleh oleh pengelola gitu, berarti daftar barangnya ada di dalam daftar barang pengelola gitu, atau barang milik daerah yang ada di dalam daftar pengguna kepala OPD gitu. Jadi boleh ya.
tapi dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis itu dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum begitu. Jadi di sini ada kata kunci pertimbangan teknis ya. Jadi sebelum sekda gitu atau kepala OPD begitu memutuskan untuk melakukan atau mengaplikasikan pemanfaatan barang terhadap barang milik daerah yang bersangkutan gitu, itu harus dipastikan dulu gitu ya kondisinya gitu, kondisinya barang itu tuh, kemudian keberadaannya dan rencana umum perencanaannya, rencana umum begitu ya, rencana umum pengelolaan asetnya ya. Jadi jangan di awal direncanakan, waktu pertama sekali direncanakan itu bukan untuk diarahkan untuk pemanfaatan gitu, tapi di tengah jalan gitu, di pertengahan kalender APBD itu kok tiba-tiba kita ingin katakanlah serahkan aset itu ke pihak lain untuk dikelola gitu ya. Itu tetap juga berdasarkan pertimbangan itu. Jadi kalau memang tidak direncanakan untuk itu ya tidak boleh dipaksakan. Ya. Kemudian ya tentunya kondisinya juga, kondisi barang yang akan kita optimalisasi gitu ya, berdasarkan aspek-aspek yang diatur di dalam pemanfaatan. Ya. Tentunya juga memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Ya. Dan dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah begitu. Jangan sampai tadinya barang milik daerah itu katakanlah bangunan gitu ya, direncanakan dibangun gitu karena memang tadinya ruangan kantor yang lama sudah nggak mampu memenuhi mengimbangi ya volume aktivitas pegawai gitu yang ada di dalam begitu, dibangunlah sebuah ruangan begitu, tapi di tengah perjalanan gitu karena kita rasa kayaknya lebih untung ini misalnya gitu ya, pengelola gitu sekda gitu dengan bisikan kepala BPKAD atau Dispenda misalnya mengatakan itu kan ada di jalan strategis gitu ya, kenapa kita nggak sewakan aja, lebih besar itu untungnya. Nah, hal-hal seperti itu pasti udah mengganggu kan gitu ya, walaupun secara faktualnya hal-hal seperti ini mungkin saja terjadi. Ya, kalau sudah kepala Dispenda bilang, Pak ini kita mau genjot PAD nih gitu ya, tapi salah satunya yaitu tadi loh Pak, bangunan yang kita rencanakan untuk pindah katakanlah distrik A gitu ya, kantor distrik A mau kita pindahin ke situ, itu untuk sementara gak usah dulu gitu misalnya, biar aja dulu mereka di kantor distrik yang lama, kita sewakan aja ini bangunan ini gitu, kebetulan ada perusahaan swasta yang mau nyewa dan biaya sewanya mahal misalnya gitu, bisa saja kondisi itu terjadi gitu ya. Tapi hal-hal seperti itu ya mungkin sudah mengganggu gitu ya, bakal mengganggu gitu ya. Cuman siapa yang berani katakan itu mengganggu atau tidak ya, kalau udah kepala daerah mengatakan oke, kalau begitu kita manfaatkan aja itu misalkan gitu ya, misalnya disewakan aja misalnya gitu. Siapa yang berani ya gitu. Walaupun secara normatif nggak boleh kepala daerahnya, walaupun kepala daerah sebagai penguasa itu ya dibatasi oleh klausul yang namanya kepentingan daerah dan kepentingan umum gitu ya, dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, tupoksi penyelenggaraan pemerintah daerah gitu ya, batasin seperti itu. Kemudian yang pasti ketika muncul ide-ide seperti itu nggak perlu kita bawa ke DPRD, jadi nggak perlu minta restu dari DPRD gitu ya. Nah ini diskresinya kepala daerah gitu, kecuali nanti untuk penghapusan ya. Jadi kalau bawa ke DPRD nanti malah jadi rumit ya, ribet, di dalamnya sudah masuk aspek politik anggaran jadinya. Ya, kemudian berikutnya biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD yang sudah akan kita manfaatkan itu dibebankan kepada mitra pemanfaatannya. Ya, mitra pemanfaatan ini bisa penyewa,
gitu ya, bisa peminjam pakai, gitu, bisa mitra KSPI-nya, gitu, dan mitra-mitra yang lain, gitu ya. Jadi bukan di pemerintah daerah lagi, gitu ya, kepada mitra. Jadi kalau terbakar gedung itu, ya semestinya ya tanggung jawab melekat kepada mitra itu, apa bentuknya gitu, mungkin menyewa gitu ya, atau meminjam pakai, itu di mereka gitu ya, bukan di APBD gitu, bukan di pemerintah daerah gitu. Walaupun dalam prakteknya yang terjadi ya udah pasti akan masuk di APBD gitu ya, misalnya seperti itu. Seperti misalnya contoh sederhana, di provinsi itu kan ada gedung KPU gitu ya. Misalnya itu gedungnya itu milik siapa, misalnya itu miliknya pemerintah provinsi, misalnya kan terbakar, ketika terbakar itu nanti itu bangunnya mana, misalnya apakah dari APBN-nya gitu atau dari pemerintah provinsi gitu ya, dan hal-hal yang menyangkut pemeliharaan dan pengamanannya gitu, itu juga harus tegas juga gitu ya, nanti seperti apa gitu. Oke, kemudian biaya persiapan gitu sampai dengan penunjukan mitranya itu memang dibebankan kepada APBD. Ya, jadi maksudnya nanti ketika kita merencanakan ingin melakukan pemanfaatan barang milik daerah yang bentuknya nanti bisa kita lihat di slide berikutnya, mulai dari sewa gitu sampai ke kerjasama penyediaan infrastruktur ataupun bahkan pada pembiayaan infrastruktur, itu nanti itu ada mekanisme yang harus dilewatin gitu, dan mekanisme itu detailnya ada di Permen 19 itu gitu ya. Kalau di peraturan pemerintahnya kan nggak kelihatan gitu, di situ hanya norma-norma umumnya gitu ya, teknisnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di Permen 19 ya, kaitan dengan barang milik daerah gitu, nanti bisa lihat di situ apa yang akan dilakukan gitu ketika kita merencanakan. Jadi memang sudah direncanakan ketika mau beli barang ini, memang kita mau rencanakan untuk dimanfaatkan gitu. Jadi jangan direncanakan dari awal itu tidak untuk dimanfaatkan gitu. Di tengah jalan tiba-tiba skenarionya muncul ingin dimanfaatkan gitu. Jadi ini juga melanggar aspek kepatuhan. Jadi ini memang sudah kita rencanakan mau beli barang ini untuk dimanfaatkan gitu ya. Sehingga kalau itu yang dimaksud, biaya persiapannya itu sampai nanti ketemu mitra pemanfaatan itu dibebankan kepada APBD gitu. Jadi biaya persiapan aja gitu, biaya pemeliharaan dan pengamanan nggak masuk dalam APBD, itu masuk di dalam mitra gitu. Pemanfaatannya siapa terserah, penyewa, peminjam pakai, dan mitra-mitra yang lain. Gitu. Itu biaya pemeliharaan pengamanan ada di mereka gitu ya. Ini pun bisa sesuatu hal yang mungkin bisa kita uji gitu ya dalam konteks tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya, di lingkungan pemerintah daerah itu yang Bapak Ibu bekerja, bisa diuji gitu kira-kira barang-barang yang dimanfaatkan itu biaya pemeliharaan dan pengamanannya bagaimana gitu ya. Kalau pada konteks BMN juga mungkin bisa saja kita uji juga gitu, barang-barang milik negara yang kira-kira kita rencanakan untuk dimanfaatkan gitu ya. Jadi berarti dengan kata lain, pemanfaatan itu nggak boleh muncul di tengah jalan tanpa ada perencanaan gitu ya. Karena itu di awal-awal gitu, seperti sekarang misalnya untuk 2000, berarti kita akan bicara nanti 2022 gitu kan. Ya kalau memang di 2022, di 2021 kita melihat gitu ya, banyak barang-barang kita yang idle lah misalnya ya, kita ingin rencana, ya harus direncanakan gitu. Jangan tiba-tiba begitu muncul nanti tahun depan di pertengahan, lantas kita dorong misalnya, wah ini kita bentuk tim ya, ini kita mau tiba-tiba ada yang mau nyewa nih, ada yang mau nyewa gedung kita misalnya, nah, itu muncul di tengah jalan gitu ya. Ya semestinya dari aspek kepatuhan tetap melanggar gitu ya, ada pasal yang audit kepatuhannya kena dia ya gitu. Nah ya sama hal yang seperti misalnya hibah dan bantuan sosial ya gitu. Ada hibah yang terencana gitu atau bantuan sosial yang terencana, ada juga yang tidak terencana. Nah dalam PP ini ya memang harus direncanakan gitu ya, tidak ada
ruang untuk tidak direncanakan. Ya. Nah, karena itu ya penting menjadi catatan ya, dan menarik juga untuk diriset gitu. Sampai sejauh mana kira-kira apa namanya isu pemanfaatan ini gitu. Karena saya lihat di lingkungan pemerintah daerah itu sepertinya isu pemanfaatan ini nggak terlalu menarik ya begitu. Padahal banyak begitu barang milik daerah yang mungkin status penggunaannya begitu tidak digunakan gitu. Atau bahkan rasio kebutuhan dan ketersediaannya itu lebih besar ketersediaan gitu ya. Jadi kebutuhannya 10, tersedia 30 gitu kan, sehingga rasio ideal udah lewat gitu. Jadi sementara di sisi lain Bapak Ibu bisa bayangkan kalau barang milik daerah rasionya besar, dengan kata lain nafsu belanja modalnya itu besar banget tuh dibanding kebutuhan yang dibutuhkan. Contoh sederhana ginilah, kabupaten tuh semangat banget tuh bangun fisik gitu ya, bangunan-bangunan fisik begitu. Padahal rasio kebutuhan bangunan itu dengan nantinya setelah bangunan itu ada itu berlebih. Gitu. Konsekuensinya apa di belakang? Ya, akhirnya kita tersandera dengan yang namanya biaya pemeliharaan, kan gitu, dan pengamanan. Nah, biaya pemeliharaan dan pengamanan dari barang milik daerah yang lahir dari lebih besarnya ketersediaan dibandingkan kebutuhan itu efisien jatuhnya gitu ya, sehingga ya sudah pasti nggak kinerja itu, sudah pasti itu bebannya seperti itu gitu. Nah kira-kira apakah praktek-praktek seperti itu berjalan gitu ya dalam pengelolaan barang milik daerah gitu, sehingga kalau Bapak Ibu baca menimbangnya peraturan pemerintah 28 itu yang dikeluarkan tahun lalu itu ya, di situ ada aspek yang didorong paling utama. Secara khusus dia sebut aspek pemanfaatan. Gitu. Jadi sepertinya sekarang roadmap pengelolaan barang milik negara dan daerah itu diarahkan untuk bagaimana mengoptimalisasikan gitu atau memanfaatkan barang-barang milik daerah yang ada. Gitu. Karena dalam faktanya ini rasio ketersediaan dengan kebutuhan gitu, khususnya di beberapa dibaca datanya itu sudah nggak imbang gitu, nggak imbang dalam artian ada entitas tertentu gitu, ada daerah otonom gitu yang rasio kebutuhan dan ketersediaannya minus dalam artian yang dibutuhkan kurang gitu daripada yang tersedia. Ini bicara misalnya bangunan gitu ya, ataupun bahkan kendaraan gitu, kurang gitu ya. Tapi ada di tempat lain yang lebih, tempat lain dalam artian yang tersedianya jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan, gitu. Ada gitu, dan Bapak Ibu bisa melakukan potret setidaknya dari lingkungan kita gitu ya. Kalau kita mungkin di Papua dengan cepat bilang segalanya itu pasti kurang gitu ya. Kalau kita hubungkan rasio kebutuhan dengan ketersediaan, pasti kita akan katakan kurang gitu ya. Karena apa? Ya umumnya manusiawi ya gitu. Kalau misalnya pegawai di satu entitas tertentu itu ya kalau boleh semua pegawainya ingin merasakan ada barang milik daerah yang bisa digunakan gitu ya. Ya kalau boleh ya misalnya contoh kecil motor ya, kalau boleh semua pegawai itu dapat motor. Nah, gitu pandangan kaitan dengan tadi kebutuhan gitu ya dan ketersediaan, padahal ukur kebutuhannya bukan dari situ gitu ya. Kalau memang kita hanya butuh misalnya OPD itu pegawainya 10 gitu kan, kemudian kita hanya butuh 5 kendaraan gitu, ngapain kita adakan 10? Nah, seperti itu ya. Ya memang butuh kajian-kajian lebih dalam begitu ya, dan audit lebih spesifik kaitan dengan untuk mengukur hal-hal seperti itu gitu ya. Seperti kemarin di awal-awal kita sudah bahas mengenai standar kebutuhan dan standar sarananya gitu ya. Jadi ketika kita bicara standar kebutuhan, apa iya pegawai yang pegawainya 30 begitu motornya juga harus ada 30 misalnya gitu ya. Itu perlu kajian-kajian gitu ya. Apa yang menjadi tugasnya gitu. Jadi itu
perlu menjadi perhatian gitu ya. Nah, isu pemanfaatan ini didorong ya, ke depan ini didorong gitu ya. Jangan sampai kita menumpuk terus belanja modal kita nanti terkonversi menjadi aset. Jadi uang APBD-nya banyak dilakukan untuk mengeksekusi belanja modal gitu, yang nanti berujung kepada barang milik daerah atau aset milik daerah. Akhirnya di titik tertentu itu APBD kita gitu itu kalau ibarat roda dia berputarnya lambat banget gitu. Lambat karena apa? Tersedot gitu ya, tersedot atau teralokasi lebih banyak kepada aspek-aspek pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah itu sendiri gitu. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau misalnya dalam 5 tahun saja kita belanja aset terus gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kepala daerah yang akan memerintah 5 tahun berikutnya, kalau seandainya nggak kepilih, kepalanya pusing gitu ya. Karena kenapa? Wah, ini dalam 5 tahun ini pemerintahan sebelumnya itu infrastruktur semua tuh misalnya ya, sarana gitu dan prasarana barang milik daerah jadinya ya gitu. Akhirnya kita sekarang tinggal memelihara aja banyak gitu ya. Bapak Ibu bisa bayangkan gitu konsekuensi yang bisa terjadi gitu ya. Sehingga ya dalam beberapa tekniknya ya dengan ini ya bisa juga akhirnya yang semestinya masuk secara akuntansi, misalnya dia masuk di dalam jenis aset gitu ya, tapi dalam penganggarannya kita itu di dalam Permendagri pedoman penyusunan APBD itu boleh dilaksanakan gitu. Bapak Ibu menyusun program gitu, barang-barang yang nantinya mau dibahkan gitu, bisa bayangkan seperti itu, ada barang jasa gitu ya. Nah, kalau dimasukin semua di belanja modal gitu, waduh membengkak juga itu belanja modal. Konsekuensinya apa? Perencanaan pemeliharaannya di periode berikutnya gitu dan pengamanannya yang wajib kita harus rancang gitu ya, rencanakan ya. Jadi menarik juga ya bicara kaitan dengan apa motivasi gitu, mengapa kebijakan pengelolaannya itu mungkin di aspek pemanfaatan nggak banyak gitu ya, atau mungkin ada kabupaten atau daerah otonom yang juga optimal di dalam aspek pemanfaatan gitu. Saya berikan contoh misalkan di Jogja ya, mereka cukup optimal melakukan pemanfaatan barang milik daerah gitu ya. Tapi tidak tahu sekarang ya, setelah mereka mendapatkan dana otsus. Ya, jadi kalau udah dapat dana otsus, ya mungkin ngapain juga mikir-mikir pemanfaatan barang milik daerah, misalnya gitu ya. Ya udah, biar aja gitu kan. Nanti tinggal penyusutannya aja kita tunggu ya tiap tahun sampai akhirnya nanti barang itu jadi nggak bernilai gitu. Atau bahkan sengaja kita tumpuk barang milik daerah begitu dalam jenis tertentu gitu untuk nanti akan dikonversi secara halus itu menjadi kepemilikan pribadi gitu ya, karena memang diperbolehkan pemindah tanganan itu diperbolehkan gitu ya setelah memenuhi syarat atau umur-umur tertentu gitu ya, misalnya kendaraan ya setidaknya 5 tahun gitu ya. Jadi ini bisa jadi instrumen gitu ya. Jadi kalau misalnya barang milik daerahnya itu sudah berumur 3 tahun gitu ya, ya tinggal nunggu 2 tahun lagi kan, jadi bisa kita ajukan gitu ya penghapusannya untuk berikutnya dipindah tangankan gitu, bisa dengan dijual gitu, dan umumnya dijual dan dengan harga yang lebih murah ya. Kepada siapa? Aturan memperbolehkan ya kepada pegawai juga gitu. Nah, ini juga motivasi yang perlu dikaji gitu ya. Kenapa nggak sampai misalnya habis gitu ya? Kendaraan atau motor itu kan punya umur sampai dia nggak bisa bunyi gitu. Karena kenapa? Dirawat setiap tahun, diservis setiap tahun, keluar biayanya gitu ya. Keluar biayanya untuk servis berarti kan menambah umur gitu ya. Kalau di akuntansi namanya kapitalisasi ya, menambah umur gitu. Jadi udah diservis tiap tahun selama 5 tahun sampai 8 tahun, tapi nanti setelah 8 tahun sepertinya mau dihapuskan gitu ya, atau diputihkan gitu. Pemutihan paksa lah ya, kurang lebih seperti itu ya.
ada motivasi-motivasi itu terjadi di beberapa pemerintah daerah gitu. Dan itu kebijakan pengelolaan barang milik daerah mereka gitu. Nah, sekarang kalau bicara etika misalnya ya, aspek etika, kira-kira secara aturan diperbolehkan atau tidak? Sudah pasti boleh. Karena kenapa? Kalau nggak boleh, pasti aturan nggak tulis. Faktanya boleh. Disebut misalnya kendaraan maksimal 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Nanti dibuatkan kembali dalam bentuk peraturan kepala daerahnya gitu ya. Supaya nggak kesannya apa namanya mengcopy paste gitu ya, atau membuat peraturan kepala daerah, istilahnya apa ya, memperdakan. Kalau misalnya ya, sebagai contoh misalnya ini, peraturan Menteri Dalam Negeri gitu ya, nomor 77, itu kan harus dibuat dalam bentuk, diturunkan dalam bentuk peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah gitu, berbau daerah gitu ya. Tapi dalam prakteknya, apa isi yang ada di dalam Permendagri itu yang jadi isi perdanya gitu. Bahasa sederhananya namanya memperdakan Permendagri gitu ya. Tapi faktanya seperti itu gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 itu kita buatkan peraturan daerahnya atau peraturan kepala daerahnya, tapi isinya semuanya seperti itu. Ya, padahal itu ada pasal yang menyebut ya disesuaikan dengan kondisi gitu ya. Ya, bagi bagi organisasi atau daerah otonom mungkin yang PAD-nya lebih besar gitu ya, kebanding dana transfer dari pemerintah pusat, contohlah saya sebut Kutai Kartanegara gitu ya. Bapak Ibu tahu di Kutai Kartanegara, kalau Jakarta udah pasti ya. Kutai Kartanegara itu bisa dikata 60-70% itu dari upaya mereka gitu. Dari pendapatan asli daerahnya gitu. APBD-nya gitu. Jadi hanya sekitar 20-30% dapat dari instrumen pemerintah pusat melalui dana alokasi umum gitu ya. Jakarta malah nol kan gitu, nggak ada daunya. Tapi untuk apa itu daunya? Orang PAD-nya bunyinya ratusan triliun misalnya gitu kan. Nah, bagi pemerintah daerah yang konteksnya seperti itu, menurut saya sah-sah saja mereka royal gitu ya, membelanjakan APBD-nya untuk atau mengkonversikan APBD-nya dalam bentuk pembelanjaan barang milik daerah gitu ya. Atau bagi aturan lain boleh juga, terserah kasih remunerasinya terserah gitu ya, sehingga remunerasinya tempat-tempat tertentu itu boleh berbeda, boleh nggak sesuai aturan. Karena kenapa? Memang uang mereka banyak gitu. Nah, bagaimana kalau dengan daerah yang kapasitas fiskalnya kebalik gitu ya, 92% dari pusat, 8% dari PAD misalnya kan. Nah, ini kontra ya gitu. Nah, maka itu memang ya harus tertib dalam mengelola barang milik daerahnya, harus optimal dalam memanfaatkan barang milik daerahnya gitu ya. Kalau kita sepertinya belum seperti itu ya, karena ya tadi begitu, karena kasus tanya secara Permendagri sebutnya minimal 8 tahun gitu ya. Ya karena daerah otonom yang masih tergantung dengan pusat, ya kita harus 16 tahun mestinya kali 2 baru boleh diputar gitu. Ya udah kita ambil yang minimal aja 8 tahun gitu, atau ada yang ambil 9 tahun, ya beda-beda dikit 1 tahun. Nanti kita putihkan gitu supaya berikut milik daerah lainnya ya, dan itu faktual. Nanti Bapak Ibu bisa lanjutkan riset kaitan dengan itu ya, apakah tadi yang baru saya sampaikan ini bisa diuji atau tidak. Itu kemudian pendapatan, pemerintah itu sudah melihat bahwa manusiawi memang ya, lebih enak membelanjakan daripada mencari sumber uangnya gitu. Di mana-mana seperti itu gitu ya. Yang namanya jadi bendahara pengeluaran itu jauh lebih enak gitu daripada didudukan jadi bendahara penerimaan gitu ya. Di mana-mana lebih enak duduk
untuk mengeksekusi gitu ya, belanja kebanding disuruh mikirin ini PAD kita kok makin turun gitu ya. Dengan kata lain tuh lebih pusing jadi kepala Bapenda ya, gitu ya, kepala Dispenda dulu ya, lebih pusing pasti gitu. Kebanding jadi kepala OPD biasa gitu ya, yang tidak diserahi tanggung jawab untuk memaksimalkan atau mencari atau menggali gitu ya potensi PAD gitu, tapi hanya sekedar untuk mengeksekusi belanja gitu. Itu jauh, menurut pandangan dan pengamatan saya, itu jauh lebih apa namanya, itu jauh lebih tidak pusing ya, yang sama-sama pusing gitu. Tapi ya kalau kepala Bapenda begitu ditanyain gitu ya, masa sih terus-terusan seperti ini kita punya ini gitu, masa terus semua kabupaten di Papua itu kok kayaknya di bawah 10% gitu ya, kok nggak ada yang naik jadi 20% gitu. Padahal contoh sederhana misalnya di provinsi lah ya, setiap tahun itu kan selalu terjadi debat gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah ingat gitu ya, di awal-awal pemerintahan gubernur yang sekarang itu PAD itu kecil gitu ya, bunyinya paling mungkin 100, 200, 300 gitu ya. Nah, tiba-tiba di kepemimpinan yang baru langsung bunyi 1 triliun yang sebelumnya nggak pernah gitu ya. Jadi nggak tahu tuh, ada juga di situ permasalahan perilaku juga, bisa juga Bapak Ibu kaji gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya, manajemen yang baru gitu ya, katakanlah kepala daerah yang baru ingin mensinyalkan, gitu. Ada teori sinyal ya, ingin menunjukkan ke umum bahwa kami ini bakal lebih berkinerja gitu, dengan menetapkan target di waktu itu 1 triliun gitu. Apakah dapat gitu? Ya nggak persis dapat begitu, tapi jauh lebih baik daripada periode sebelumnya gitu. Bisa dapat sampai 800 miliar gitu ya, 900 miliar. Nah, sampai sekarang berkisar di 1 triliun lewat. Nah, pertanyaan saya itu di waktu itu gitu ya, kok bisa dari 300 miliar gitu, setelah berapa lama gitu, kadang bunyi 200 miliar, kok bisa ditarget 1 triliun walaupun nggak ketemu, dapatnya 800 miliar nih. Bapak Ibu bisa bayangkan deviasinya ya. Tadinya 300 400 gitu, bisa dapat 400. Bisa dapat 400 gitu, jadi 800 gitu. Jadi bayangkan tuh potensi pendapatan yang cukup besar gitu ya. Makanya kadang kita melihatnya itu dari fakta gitu ya. Kok kenapa aktivitas ekonomi di Provinsi Papua makin meningkat gitu, di mana-mana ada macet, kendaraan rame gitu, di mana-mana kita mau parkir susah gitu ya, mutar sedikit parkir sudah penuh gitu ya. Itu kalau parkir penuh gitu ya, kendaraan di mana-mana ada, itu kan salah satu indikasi bahwa uang mengalir ya Pak Ibu ya, lihat. Jadi kalau kendaraan banyak begitu ya, kendaraannya banyak, kemudian tempat-tempat pusat perniagaan rame, itu kan pasti ada uangnya ya. Kalau ada uangnya berarti ya yang tadi tuh menyangkut dengan hal-hal yang sederhana, pajaknya, kemudian retribusinya itu pasti nambah gitu. Dan memang iya gitu ya, memang sekarang akhirnya ketinggian target kita di provinsi gitu. Ketika udah tiba 1 triliun udah susah, karena memang mungkin ya memang seperti itu ya. Karena kenapa? Provinsi Papua dibatasin, apalagi misalnya ibu kota provinsi dibatasin oleh area geografis yang terbatas gitu. Ya memang mau apa, nggak bisa bikin apa-apa. Jalannya mau dikasih lebar nggak bisa, udah terbatas gitu, tertentu. Pusat bisnisnya juga mau dikasih luas juga sudah terbatas gitu. Sehingga mudah-mudahan gitu ya, ibu kota yang baru yang katanya nanti ada di salah satu daerah itu ya bisa membuat PAD itu makin bertambah gitu. Tapi apapun itu ya tujuannya ke sini itu untuk mendorong pendapatan gitu. Karena kenapa? Posturnya APBD itu khususnya Provinsi Papua gitu, bukan hanya di Provinsi Papua ya, sepertinya di seluruh Indonesia merata itu. Posturnya itu memang terbalik gitu, piramida terbalik lah gitu ya. Jadi
dari atas itu memang datangnya lebih besar gitu. Jadi ujung yang di bawah itu, yang kecil itu, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan segitiga terbalik. Yang kecil di bawah itu, itulah dari pemerintah otonom itu sendiri. Itu berarti strukturnya kan nggak kuat. Mestinya harus dibalik, piramida terbalik, supaya segitiganya bisa berdiri gitu ya. Memang harus dari bawah kuat, gitu. Baru semakin ke atas semakin kecil. Idealnya posturnya seperti itu gitu. Tapi sepertinya akan sulit ya gitu. Nah, makanya pemerintah berusaha mengoptimalkan peraturan-peraturan itu diarahkan ke pemanfaatan gitu ya. Jadi ya, apa boleh buat ya kalau memang ternyata barang-barang ya mau tidak mau tetap itu yang namanya keinginan untuk berbelanja gitu, mengkonversikan APBD menjadi barang milik daerah nggak bisa dihambat. Ya setidaknya kalau di titik tertentu rasio kebutuhan dan ketersediaan sudah lewat gitu ya. Ya kita harus berpikir untuk memanfaatkan yang berlebih itu gitu ya. Supaya apa? Ya juga setidaknya kembalilah ke pendapatan gitu. Setidaknya kalau ada pendapatan dari barang milik daerah yang ketersediaannya misalnya sudah berlebih, setidaknya dia bisa impas menutupi biaya pemeliharaannya gitu. Nah, kalau nggak bisa, ya akhirnya apa? Itu akan menjadi beban pemerintah daerah gitu, APBD akan berkurang itu, alokasinya untuk pelayanan umum begitu akan berat di pemeliharaan barang milik daerah. Pemerintah pusat juga akan pusing juga gitu ya. Nah, uang yang dialokasikan ternyata lebih banyak digunakan untuk aspek-aspek pemeliharaan gitu ya dan pengamanan barang milik daerah ya. Kemudian berikutnya barang milik daerah yang dijadikan objek pemanfaatan itu nggak boleh dijaminkan gitu ya atau digadaikan gitu. Tapi sepertinya agak jarang kalau ini ya gitu ya. Jadi maksudnya ya terlalu beresiko ya kalau misalnya penyewanya itu berani nggadein barang milik daerah ya, barang milik pemerintah gitu ya. Ini berarti urusannya panjang gitu ya. Kecuali dia melihat celah gitu ya. Seperti saya berikan contoh kemarin itu Tanah Irian Bakti gitu, yang Irian Bakti ada gang kecil gitu di belakang hotel Horizon ya, yang dekat Medika itu ya, ada gang di situ. Itu dibuatkan sertifikat oleh perorangan gitu. Ya. Jadi dianggap jadi miliknya gitu ya. Ya tentunya ada mafia tanah di situ ya. Gitu. Nah itu salah satu contoh. Nah kalau udah kepada tingkatan itu terserah dia, itu bisa dia jaminkan, bisa dia gadaikan gitu ya. Sekarang pertanyaannya ya mana buktinya itu menjadi barang milik daerah gitu. Nah itu jadi pertanyaan yang membingungkan karena nggak ada yang pernah lihat sertifikatnya dalam bentuk asli ya. Katanya disimpan di mana kita nggak tahu sampai hari ini. Itu kemudian BMD yang merupakan objek retribusi nggak boleh kita gunakan sebagai objek pemanfaatan. Misalkan tiba-tiba misalnya, walaupun dalam prakteknya ya terjadi gitu ya, misalnya contoh lah Pasar Hamadi ya misalnya gitu, itu kan barang milik daerah ya. Saya nggak tahu ya secara legal iya atau tidak, tapi taunya seperti itu. Misalnya ada retribusi yang masuk dari situ gitu ya. Tapi kalau kemudian ada beberapa pemilik kapital, misalnya ingin bangun hotel di situ, gitu, atau ingin buatkan sesuatu gitu di situ, itu secara normatif sebetulnya nggak boleh, ya. Beralih fungsi jadinya gitu ya. Tapi dalam prakteknya banyak faktor-faktor hal-hal seperti itu, gitu ya. Bahkan pemerintah seperti contoh DKI, bahkan sampai memaksa orang dengan cara-cara yang kadang nggak manusiawi ya gitu. Jadi tempat itu misalnya tadinya pasar gitu ya, dipakai gitu, pasar masyarakat gitu, tapi dipaksakan gitu karena ada investor yang lebih besar ingin bangun di situ perkantoran karena ada pendapatan nanti lebih besar dari situ kebanding retribusi pasar gitu. Pasar udah nggak menarik gitu ya, mengganggu kebersihan kiri kanan. Nah kalau dibuat gedung perkantoran sudah menarik, tata kotanya jadi kelihatan lebih bagus misalnya,
pendapatan yang diterima lebih besar, ya udah disuruh bakarlah itu pasar. Itu terjadi fenomena-fenomena seperti itu gitu ya. Tapi bagi konteks misalkan seperti Jakarta ya, karena memang ya dalam tanda kutip ya, mereka nggak terima apa-apa dari pemerintah pusat gitu ya, pendapatannya murni dari situ gitu. Ya pola pikirnya jadinya kapitalis memang ya, nggak apa-apa kan, itu kan tanahnya kami misalnya, pasarnya kami, suka-sukanya kami misalnya gitu ya. Nah kenapa? Pemerintah pusat kan nggak kasih ke kami jauh, jadi kami dari pendapatan kami beneran, jadi kami ya terserah kami gitu ya. Berbeda halnya kalau pemerintah pusat kasih dana transfer yang lebih besar gitu ya, kebanding yang bisa didapatkan oleh pemerintah kabupaten itu ya, dia nggak boleh lakukan seperti itu, karena kenapa, masih ada pemerintah pusat gitu ya yang akan katakan, loh kenapa kamu apa namanya manfaatkan pasar itu gitu, disewakan kepada pihak lain gitu kan, ini banyak orang yang memanfaatkan pasar itu gitu ya, kenapa misalnya, itu boleh ditekan seperti itu gitu. Tapi kalau kayak provinsi DKI Jakarta sulit menekannya. Yang menekannya hanya masalah aspek kemanusiaan aja ya. Kalau gubernurnya merasa itu nggak manusiawi ya nggak boleh gitu ya. Kalau dia rasa udah deh tutup mata aja, yang penting PAD kita dapat nih kan besar ratusan miliar, udah tutup mata gitu. Banyak hal-hal seperti itu ya. Bapak Ibu bisa lihat yang sampai penduduknya dipindahin ke Surusunawa, itu kan bagian dari itu. Yang tadinya tempat cari makan masyarakat kecil gitu ya, pemerintah hanya dapat retribusi seperak 2 perak gitu kan, tiba-tiba datang pemilik kapital yang besar gitu dengan bawa bisnis plan yang nanti pendapatan asli daerahnya bisa ratusan kali lipat bahkan ribuan gitu ya. Biasanya paling cuma dapat 1 miliar, mereka bisa kasih 400 miliar, 500 miliar, udah paksa aja gitu. Kalau nggak mau dipaksa tuh udah kita bakar aja pasarnya dan ntar pindah. Kejadian itu. Jadi bisa juga kita kaji lebih dalam gitu ya, apakah benar masalah-masalah etika itu juga diabaikan ya ketika berbicara tentang pemanfaatan barang milik daerah gitu, khususnya barang milik daerah yang ada kaitannya dengan kepentingan umum gitu ya. Jadi ya macam misalnya pasar gitu ya, mungkin apalagi yang lain gitu ya, umumnya pasar lah ya yang paling sering dapat korban gitu ya, itu terminal gitu ya. Seperti contoh, Bapak Ibu tahu kan di Papua, di Jayapura itu Damri punya yang dulu di depan Polres, itu sampai hari ini berdebat itu tanahnya kementerian gitu, perhubungan atau udah tanah pemerintah provinsi gitu. Tapi faktanya udah berkurang lokasi tanah itu, karena apa? Udah dibangun hotel sebagian gitu ya, ada sebagian. Sebentar lagi mungkin barang 10 tahun lagi kita udah lupa semua, kita kaget tuh berdiri di situ bangunan swasta gitu ya. Hal-hal seperti itu terjadi gitu. Hanya gara-gara ya mungkin semangat pemanfaatannya udah benar gitu ya, tapi ya mengesampingkan hal-hal yang tadi itu ya, kepentingan umum gitu. Ya memang dipikir-pikir ya dilematis juga gitu. Kalau kita nggak sewain ke atau nggak dimanfaatkan gitu untuk kepentingan yang lain, tanah itu jadi tanah kosong gitu, kumpul di tengah kota gitu, jadi kesannya jadi kumuh gitu ya gitu. Satu sisi seperti itu gitu, dan ya pemerintah juga nggak mau ngurusinnya misalnya. Di pemerintah ya kesannya sekarang ingin ngurusin yang ya kaitannya dengan barang-barang seperti itu, kalau boleh pemilik kapital yang besar lah ya, jangan lagi masuk pemilik kapital yang pas-pasan gitu, yang ada kita juga makin pusing gitu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu, kalau Bapak Ibu masuk ke Veve Hotel gitu ya, Veve Hotel yang di situ gitu, Bapak bisa Ibu lihat parkirnya, parkir Veve Hotel itu gitu ya, di belakangnya udah nggak tahu tuh beririsan antara tanahnya pasar, tanahnya
kementerian tadi gitu, perhubungan yang juga belum jelas punya siapa gitu. Sebentar lagi di tengah ketidakjelasan itu tiba-tiba Vevotel memperluas parkirnya sampai ke sana gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita tinggal mendengar banyak cerita-cerita seperti itu ya, kaitan dengan barang milik daerah atau milik negara yang ada di sekitar kita gitu ya. Kaget-kaget kita lihat kok jadi swasta ya ada di situ ya. Bukankah dulu itu kantor misalnya begitu. Kok jadi sekarang kok jadi swasta yang punya ya. Misalnya banyak ya yang kita lihat seperti itu. Ada juga kasus rumah dinas ya, rumah instansi ya, di beberapa titik tertentu gitu ya. Saya tidak ceritakan lokasinya di mana, tapi mungkin setidaknya Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi rumah dinas itu rumah dinas instansi gitu. Tapi di tengah perjalanan gitu, dengan kekuatan sebagai kapasitas ya, mungkin kapasitasnya sebagai penguasa di daerah itu disuruh pindah semua gitu. Jadi dibangun di situ ya rumah yang tadi misalnya gitu ya, karena memang mungkin masih memiliki kuasa gitu ya. Nanti bagaimana ketika sudah selesai gitu? Apa yang terjadi ya tadi gitu, kita nggak tahu gitu. Kalau kita sebagai aktivis masyarakat gitu yang mencoba menyuarakan ketidakadilan, nah, mari kita coba gali gitu, gimana sih statusnya dulu itu, barangnya itu, tempat tinggalnya ibu dulu itu misalnya gitu ya, anggaplah 5 tahun lagi lah ya, udah misalnya udah penguasa tersebut gitu, penguasa ini dalam artian luas ya, bisa kepala OPD macam-macam lah, yang penting dekat dengan kekuasaan. Kita tanyain misalnya, lo itu dulu barang yang rumah yang ibu tinggalin sekarang yang megah banget itu dulu gimana sih status penggunaannya gitu. Apakah ada pengalihan status gitu. Apakah ada yang ini skenario penggunaan sementara gitu, atau apa ya. Nah, ntar ya pusing sendiri dia kan gitu misalnya. Tapi ya itu kalau Bapak Ibu mau ya, tapi siapa juga yang mau ngurusin itu ya, biar aja lah begitu, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini prinsip umumnya ya, jadi setidaknya ini yang secara umum harus kita pegang lah gitu ya, kaitan dengan ketika kita ingin memanfaatkan barang milik daerah. Sampai di sini Bapak Ibu ada hal yang ingin dikonfirmasi, silakan. Ini pasti masih pada di kantor ya ini sebagiannya. Atau bukan work from home ya? Ibu Iis? Masih berlaku? Masih berlaku work from home masih? Tidak Pak, sudah masuk kantor Pak. Oh sudah masuk kantor, iya. Itu di Kerom ya, begitu ya? Iya Pak, masuk kantor Pak, aktif seperti biasa Pak. Aktif ya? Iya Pak. Kalau Bapak Ibu yang di provinsi ada nggak ya? Karena dari beberapa ini katanya masih 50% itu ya, kecuali OPD-OPD tertentu gitu. Nggak ada ya yang dapat informasi kalau di provinsi masih work from home? Oke, kalau yang vertikal mungkin pasti masih. Tahu Pak Denny gimana? Masih full? Halo Pak Denny? Masih ya? Ya Pak. Masih work from office atau work from home nih? Iya Pak. Masih ini Pak, masih lagi pemeriksaan nih Pak. Oh, lagi pemeriksaan, lagi di luar daerah? Iya Pak. Oh, lagi tapi oke. Tapi kebijakan kantor masih from home atau from office? Oh enggak Pak, mana bisa WFH Pak kalau pemeriksaan Pak. Bukan. Enggak, yang di kantor ini pemeriksaan di BPK Perwakilan. Oh enggak Pak, di luar Pak. Di maksudnya dari rumah? Enggak, di masuk kantor. Pak.
Masuk kantor maksudnya? Iya, Oh, tapi nggak di kantor, lagi di luar Pak, di entitas. oh identitas ya. Karena saya dengar katanya Iya. pemerintah provinsi itu setengah katanya 50% work from home di Ah, rotasi gitu. 50% work from office gitu ya. Saya oh dengar gitu. Iya, itu. iya Pak. Di ini juga sama sih Pak, di kantor kami juga masih masih 50-50 Pak. Cuma karena sekarang lagi ada pemeriksaan jadi semuanya pergi Pak. Maksudnya Oh, ke iya, iya. entitas Ke periksa entitas gitu yang Pak. terperiksa ya. Iya, Iya. iya Pak. Baru bagaimana COVID-nya? Aman? Ya gimana Pak? Tetap tetap harus dilakukan Pak karena Apa? Tapi pakai tugas. protap ya? Pakai protap ya? Iya, Pakai protap iya ya? Pak. Oke. Heeh, tetap Oke. harus. Halo, Pak Denny. Halo, Pak Denny. Halo. Halo Pak. Halo. Wah, itu harus pakai surat kali. Oh, surat Halo. tim aja boleh? Surat tim boleh? Surat tim. Iya, halo. Halo Pak. Oh gitu. Halo. Coba saya bisa. Halo. Kayaknya Pak Denny kedengaran? Iya Pak, gimana Pak? Kedengaran ya? Iya Pak, putus-putus Oke. tadi Pak. Gimana Pak? Maaf Oke. bisa dulu. Tadi karena kebetulan kita kan sedang membahas isu aset nih barang milik daerah, gitu ya. Iya, iya. Kali ini kita bicara pemanfaatan karena kebetulan Pak Denny sedang dalam proses. Itu tadi saya ada tanyakan kira-kira yang terperiksa itu tanpa menyebut lokusnya lah ya dan nilainya gitu. Kira-kira ada yang menyinggung kaitan dengan isu-isu barang milik daerah nggak gitu sejauh ini? Barang milik Aset lah gitu aset ya. aset sih ada Pak. Cuma kita baru masuk sih Pak ini, baru apa? Baru mulai. Nggak Jadi ada indikasi-indikasi gitu. kalau indikasinya kemungkinan sih bakalan ada karena biasanya kalau untuk terkait aset tuh memang istilahnya kayak temuan berulang sih Pak. Jadi kemungkinan sih ada Pak. Tapi kalau untuk ininya belum firm sih Pak untuk apa yang di ininya, yang diperoleh sih. Soalnya baru mulai hari ini juga Pak. Baru mulai ya. Oke, Iya, Pak. Berarti belum bisa ketahuan itu aspek mana ya, pemanfaatan, penata iya usahaan atau penghapusan atau apa ya belum ya. belum Pak. Oke deh. Oke, baik. Terima kasih Pak Denny. Kita lanjut materi yang berikutnya. Iya, Oke, itu tadi dari Pak Denny ya. Mungkin nanti setelah Pak Denny-nya setelah beberapa lama gitu Izin. bisa Yop, silakan. Ibu Hernisa. Izin Pak, izin. Iya siap Pak. Ya, Izin silakan. kebetulan ada Pak Dini, jadi sekalian Pak izin mungkin menanggapi sedikit. Ya, silakan. Rata-rata kalau untuk pemanfaatan aset di wilayah pegunungan kita tahu sendiri Pak, kadang tuh memang sudah ditetapkan barangnya buat siapa, tapi sering setelah pergantian maupun mungkin ada pergantian jabatan gitu Pak, barangnya tuh dibawa oleh pejabat yang lama. Jadi untuk aset-aset khususnya mobil Pak roda 4 itu pemeriksaannya tuh seperti apa? Mungkin ada contoh-contoh kasus yang biasa ditemukan BPK
itu seperti apa. Terus yang kedua, pernah juga Pak kita mendapat temuan tuh ada aset berupa kayak kendaraan VR tuh Pak yang sudah diserahkan kepada masyarakat. Waktu itu di DLH karena untuk apa pengangkutan sampah. Jadi di banyak bantuan yang diserahkan, yang diadakan oleh DLH terus sudah diserahkan, tetapi karena pencatatannya masuk di DLH sendiri sehingga pajaknya tuh ternyata belum dianggarkan atau pokoknya tidak di ini, jadi temuan Pak, temuan pajak untuk berapa ratus kendaraan dan berapa tahun yang sampai sekitar berapa ratus juta lebih karena pajak Pak. Jadi itu kalau misalnya ada aset yang seperti begitu, berarti pencatatannya seperti apa? Apakah langsung diserahkan kepada masyarakat? Terus tapi untuk pengawasannya itu lagi bingung lagi Pak. Jadi mohon penjelasan sedikit Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Ernisa. Ini mumpung Pak Denny juga lagi panas-panasnya ya. Beliau ini kan lagi turun ke entitas terperiksa ini. Nanti Pak Denny bisa memberikan beberapa gambaran lah gitu ya. Kira-kira kalau kayak kasus mobil yang tadi itu gitu di pegunungan, contohlah di pegunungan gitu ya, status penggunaannya sudah gitu, tapi setelah selesai masa jabatan dibawa gitu ya. Tapi, kalau saya dari sisi normatif sudah pasti melanggar aturan gitu ya, karena seharusnya nggak seperti itu yang pertama. Kemudian kalau kasus yang kedua itu kendaraan roda 3 tuh sepertinya tuh yang mau truk-truk sampah gitu ya, motor sampah lah ya, yang merek-merek VR itu kalau saya melihatnya gitu, nanti Pak Denny boleh juga memberikan tanggapan itu. Kalau saya melihatnya itu kan kita tinggal lihat waktu perencanaan itu masuk di dalam akun apa gitu ya. Kalau akun belanja, kode belanjanya masuk di belanja modal, ya memang harus dicatat kan gitu ya, harus singgah di dalam neraca gitu ya. Kalau masuk di dalam neraca berarti ada mekanisme berikutnya kan, mekanisme yang mungkin hibah gitu ya. Ya, nanti dibuktikan dengan berita acara hibah lah gitu ya, mekanisme. Nah, kalau dari awal ceritanya singgah di dalam alokasi belanja barang jasa begitu, itu mungkin masuk di dalam akun-akun yang sifatnya temporer gitu, sehingga nggak perlu masuk singgah di dalam neraca gitu. Jadi cukup berita acara ya udah, itu nggak masuk. Nah, kalau sudah pindah ke sana berarti pajak di sananya gitu kan, pajak di kelompok masyarakat yang diberikan gitu ya. Dan barang itu atau hibah dalam bentuk barang yang diberikan kan nggak boleh ke perorangan gitu kan, dalam bentuk kelompok lah gitu. Mereka akan membayar pajaknya itu berikutnya gitu, sehingga mungkin kenapa menjadi temuan karena memang masih nyantol di dalam neraca pemerintah daerah. Menurut saya ya, pemeriksa mungkin melihatnya masih nyantol di dalam neraca daerah gitu, dan dilihat juga sumber cerita belanjanya juga iya, masuk diposkan di dalam belanja modal gitu, kode belanjanya modal, ya pasti akan melekat pajaknya gitu ya. Itu pandangan saya gitu ya. Coba Pak Denny memberikan pandangan. Silakan Pak Denny. Iya, halo Pak. Halo, silakan ya. Iya Pak, kalau untuk yang kebanyakan sih kalau selain temuan yang itu Pak, biasanya tuh kalau untuk barang pengadaan misalnya di tahun anggarannya tuh di 2020 gitu Pak ya. Tapi kebanyakan misalnya kalau untuk barang, misalnya kendaraan itu biasanya ada yang malah sampai pertengahan, misalnya di 2021-nya itu waktu terincinya itu belum ada gitu Pak, belum terlihat di entitas yang terkait gitu Pak. Jadi ada yang malah bilangnya barang ini sudah dikirim kok seharusnya, tapi di entitasnya pas kita mau cek fisiknya ternyata belum ada gitu Pak. Padahal pengadaannya seharusnya sudah dikirim dari, misalnya kalau misalnya belinya dari Jakarta seharusnya dikirim dari Jakarta, tapi malah di tempat entitasnya yang kita periksa malah belum ada.
kebanyakan kayak gitu sih Pak. Selain yang udah barang, misalnya salah satunya kan di awal tadi kan saya barangnya tuh diambil belum dikembalikan gitu. Kalau yang untuk barang yang baru ini biasanya itu sih Pak. Barang itu belum sampai di entitas terkait Pak. Itu Pak menurut saya Pak. Oke, tapi berarti yang Ibu Hernisa sampaikan tadi kasus yang barang dibawa pulang oleh yang tidak berhak, itu kan dari sudut pandang audit ya pasti akan kena radar menjadi temuan ya, pasti ya. Seperti itu Iya, ya. Sudah pasti iya, karena memang tidak berhak begitu kan, gitu karena iya. apalagi kalau kendaraan dinas itu kan 3 jenis itu Ibu Hernisa, ada kendaraan dinas jabatan perorangan gitu ya, kemudian ada kendaraan dinas operasional atau dinas jabatan gitu ya, kemudian ada kendaraan dinas khusus gitu. Jadi mungkin kalau kendaraan dinasnya perorangan gitu, jabatan, kalau misalnya yang bersangkutan memiliki jabatan, tapi itu hanya untuk kepala daerah gitu. Nah, kalau boleh Ibu Hernisa info yang dimaksud kendaraan roda 4 itu kepala daerah atau kepala OPD? Izin Pak, kalau Ya. untuk di daerah kan ada kendaraan dinas buat yang kepala OPD, ada yang untuk Oke. bersama, tapi kadang juga tuh misalnya yang untuk bersama, tapi kan dikasih penanggung jawab di SK dari, kan sudah di SK kan untuk misalnya di badan mana, dinas mana, terus Oke. dari kepala dinasnya kan SK kan siapa yang gunakan tuh SK pengguna Oke. barang. Oke. Dan itu juga kadang terjadi begitu Pak, kadang yang sudah pindah pun dia bawa barang tuh lagi ikut sama-sama begitu Pak. Oke. Jadi sudah ditinggalkan. Oke. Tapi kalau di Oke. daerah begitu. Iya. Oke. Oke. Baik. Berarti kasusnya kalau kita rinci ada beberapa konstruksi kasus itu ya. Yang pertama, kalau menyangkut konstruksi kasus pertama gitu, misalnya ada kendaraan roda 4 gitu yang dibawa begitu padahal sudah selesai masa jabatan gitu. Kalau untuk konteks kendaraan dinas jabatan perorangan dalam hal ini kepala daerah, itu kan diperbolehkan untuk nanti sederhananya dipindah tangankan gitu ya, sesuai dengan peraturan daerah menyangkut pengelolaan barang milik daerah gitu. Berapa umur yang boleh kendaraan itu bahasa sederhananya diputihkan lah ya gitu. Nanti penghapusan yang ditindaklanjuti dengan pemindah tanganan gitu ya. Itu konstruksi pertama diperbolehkan. Nanti tinggal cek berapa, 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun sesuai dengan konteks di daerah gitu. Tapi kalau itu nggak ada, dibawa pulang begitu antero bulat-bulat gitu, tidak ada yang tadi ya pasti sudah melanggar gitu. Tapi bisa disarankan kalau memang mau gitu ya, kita tunggu berapa tahun, karena kenapa? Peraturan pemerintah itu memberikan diskresi boleh gitu, dan diprioritaskan kepada penjabat itu gitu. Itu untuk konteks kendaraan dinas jabatan perorangan. Nah, kemudian ada jenis namanya kendaraan dinas operasional / kendaraan dinas jabatan gitu. Nah, ini berbeda dengan kendaraan dinas yang tadi ini. Ini berlaku untuk kepala OPD gitu, kemudian berlaku untuk ketua DPRD, gitu, sekda termasuk di dalamnya, gitu ya. Nah, kalau misalkan yang bersangkutan masih aktif sebagai pegawai, itu kemudian katakanlah dia di OPD Bapeda tadinya status penggunaannya, kemudian yang bersangkutan pindah katakanlah ke BPKAD, dia bawa itu kendaraan tanpa perubahan status gitu ya, apakah statusnya itu di sini pengalihan status kah atau penggunaan sementara kah, tanpa diikuti dengan ini, nah, itu pasti kena lagi gitu, tidak sesuai dengan konstruksi yang diatur oleh peraturan pemerintah 28 itu dan Permendagri 19 itu gitu ya. Kalau mau diamankan berarti pengguna itu bisa meminta mengalihkan statusnya, karena tadi kan untuk pengalihan status kan hanya 2 sumber ceritanya gitu. 1, inisiatif dari kepala daerah, dan 2 dari pengguna barang yang lama gitu. Jadi kalau memang tadinya dia di Bapeda dapat katakanlah kendaraan dinas gitu, terlalu sayang dengan kendaraan dinas
statusnya sehingga lupa gitu ya, terbawa ketika beliaunya di BPKAD, ya orang aset harus memberikan saran ini gitu. Ya buatkan keputusan yang mengatur tentang pengalihan status gitu. Pindahkan dari BPKAD Bapeda ke BPKAD gitu ya. Dengan tentunya sepengetahuan kepala daerah. Nah, lebih bagus lagi kalau dari kepala daerah inisiatifnya gitu, tapi pengelola juga bisa gitu ya. Atau maksudnya penggunaan sementara, bisa saja kan sudah mau pensiun, misalnya begitu, udah mau pensiun, tapi ya tadi ya mungkin masih baru ya, kendaraannya sayang tuh, ya sudah nggak apa-apa kan, ya tidak apa-apa kita buatkan keputusan tentang penggunaan sementara gitu, dijelaskan di situ ya hal-hal yang diatur gitu ya, supaya berikutnya apa namanya, tidak menyalahi aturan gitu, sehingga boleh-boleh saja sih menurut saya hal itu di misalnya tadi itu kendaraan dibawa gitu ya, boleh-boleh saja gitu, asal diikuti dengan produk hukum gitu yang mendasarinya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau produk hukumnya ini tidak ada gitu, dibawa, pindah gitu, lebih jauh lagi setelah itu dibawa pulang gitu ya, dianggap milik pribadi gitu ya, itu pasalnya sudah banyak sekali gitu. Jadi seperti itu Ibu Hernisa sih saran yang bisa kita apa namanya, kalau Ibu Hernisa di inspektorat, ya berarti Ibu Hernisa kan ini auditor internal nih, berarti harus menyiapkan strategi-strategi biar ini aman semua ya, begitu ya Ibu Hernisa ya. Siap Bapak, Ya, terima begitu. kasih. Jadi sarankan saja kalau memang tidak apa-apa Bapak kalau mau bawa misalnya, tapi mari kita siapkan status penggunaannya kembali gitu ya. Kalau tadinya status penggunaannya di OPD Bapeda, ya sudah, kita mau pengalihan status. Pengalihan status berarti diskusi dengan kepala daerah, tapi kalau kepala daerah nggak terlalu mau direpotkan, kita mau ngerepotkan kepala daerah gitu melalui sekda lah ya, bisa kita meminta ke kepala OPD yang ada gitu. Kalau memang kepala OPD-nya yang mungkin masih merasa hormat lah, kurang lebih seperti itu ya. Apalagi kita di Papua ya, ada etika-etika seperti itu ya gitu. Kita bisa bayangkan memang ya mungkin ya sudah dirasakan ya 2-3 tahun, ya, tiba-tiba kita mau paksakan langsung ambil besok tak bisa ya. Kita harus kasih waktu, ya kasih pencerahan, kasih solusi gitu ya. Jangan kasih ancaman gitu. Kalau kasih ancaman ya udah pasti ya semua pasti jadi kepala batu lah ya, kira-kira seperti itu gitu. Emang ada seninya juga lah gitu ya. Karena dikasih tahu mungkin kalau nanti tidak seperti itu nanti Bapak yang rugi sendiri, nanti suatu saat akan jadi temuan. Kalau nggak jadi temuan sekarang bisa di masa-masa berikutnya gitu. Nah, kaitan dengan pajak itu tadi Ibu Hernisa ya memang harus kita identifikasi gitu ya. Kalau ceritanya memang tadi datang dari coba dicek LRA-nya gitu, apakah LRA itu bunyinya ada di situ belanja modal gitu. Kalau bunyinya belanja modal ya memang mau tidak mau pasti konsekuensinya akan harus muncul di neraca. Nah, ketika muncul di neraca itu dianggap masih menjadi milik pemerintah daerah, menjadi milik atau barang milik daerah. Konsekuensinya apa? Berarti biaya-biaya yang melekat ke situ tetap gitu. Nah, sekarang barangnya sudah ada di pihak lain, masyarakat begitu. Berarti sudah bukan di barang milik daerah, berarti harus dikeluarkan dari daftar barang milik daerah. Itu langkah pertama. Apa cara-cara mengeluarkan dari daftar barang milik daerah? Caranya pertama sekali ya berarti harus melalui pos penghapusan gitu. Nanti penghapusan itu harus bentuk tim. Tidak bisa kita hapuskan misalnya seperti kita tipek aja kita hapus, kita keluarkan dari kita punya aplikasi, nggak seperti itu ya gitu. Nanti ya kita bentuk tim begitu ya sebagai justifikasi gitu. Bentuk tim, kemudian diinventarisir gitu. Barang-barang itu udah ratusan tadi kan. Kita berikan argumen kenapa gitu. Nah, nanti setelah itu buat berita acara. Berita acara udah. Ya tentunya kalau penghapusan ya Ibu Hernisa harus buka komunikasi dengan Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat gitu ya di DPR gitu ya. Ya di situ pun ada seni khusus juga ya. Berarti ini harus melibatkan TAPD di situ untuk mengatakan ini kita hapus gitu. Nah, begitu dihapuskan udah kita tinggal masukkan di agenda sidang gitu. Setelah masuk di agenda sidang,
Tok Palu sudah tahun depan dia sudah nggak muncul lagi di daftar barang milik daerah. Gitu. Kalau udah nggak muncul di daftar barang milik daerah, kan terhapus dengan sendirinya di dalam neraca. Begitu Ibu Hernisa, kira-kira saran konkretnya ya, begitu yang bisa mungkin bisa dijalankan gitu ya. Ya yang pasti yang sekarang harus bayar memang gitu karena ya sudah terlanjur gitu ya. Kalau ini supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari yang saya ceritakan ini gitu ya. Kalau sekarang pasti sudah harus bayar karena memang secara de facto belum pernah ada tindakan penghapusan gitu ya. Apa sudah pernah Ibu Hernisa penghapusan? Belum Bapak. Jadi pas ada temuan begitu langsung kaget juga, oh ternyata harus bayar pajak gitu. Iya. Berarti mulai sekarang disarankan untuk dihapuskan aja. Begitu. Iya, faktanya udah di masyarakat kan barangnya kan? Iya, Bapak sudah di masyarakat. Memang untuk ditujukan ke kelompok masyarakat, gitu ya? Izin Bapak, langsung ke masyarakat Bapak. Oke, berarti ya hanya itu solusi yang paling realistis dan legal lah, gitu ya, bypass begitu ya. Nah kalau enggak berarti solusi berikutnya adalah berarti anggaran 2022 ya ditanggung, dialokasikan pajaknya supaya nggak menjadi temuan. Selain pajak berarti pemeliharaan gitu. Dalam rencana kebutuhannya gitu barang milik daerah. Jadi sekarang misalnya 2022 nih ya nanti sekitar bulan Juni gitu kan, paling lambat Juli kita harus bikin rancang rencana kebutuhan gitu. Pemeliharaan berarti masuk begitu. Nah kalau nggak dipelihara lucu juga gitu. Ada aset tapi nggak dipelihara gitu ya. Jadi bisa juga salah satu aspek yang bisa jadi masalah gitu ya. Karena seharusnya dia harus dipelihara karena kenapa? Ya ada depresiasi di situ ya kalau udah masuk di dalam neraca. Seperti itu ya Ibu Hernisa. Kaitan dengan kasus ya yang terjadi ya. Iya Bapak. Gitu. Nanti karena di dalam kelas ini ada Pak Denny ya mungkin bisa sambil diskusi informal gitu ya Pak Denny ya. Kan tidak ada kaitan entitas terperiksa Ibu Hernisa dengan Pak Denny kan gitu dalam konteks ini gitu. Jadi advice gitu ya boleh berdasarkan pengalaman gitu apa yang kira-kira harus disiapkan. Ibu Hernisa nggak pernah nanya-nanya nih ke Pak Denny nih. Siap Bapak, nanti bertanya beda provinsi jadi Bapak. Oh, udah provinsi ya. Ya pasti Pak Denny bisa tuh sharing pengalaman beliau gitu ya kasus kayak mungkin provinsinya bisa beda tapi kan ceritanya tetap sama itu kan gitu maksudnya cerita-cerita kasusnya gitu kaitan dengan aset. Oke, baik kita lanjut. Oke, nih baik. Tadi kita sudah bicara tentang prinsip umum, demikian panjang gitu ya. Inilah bentuk-bentuk pemanfaatan gitu, yang dilegalkan ya oleh peraturan pemerintah gitu ya. Nah, yang biru ini gitu, ini tadinya yang dilegalkan oleh bentuk pemanfaatan yang dilegalkan oleh peraturan pemerintah 27 gitu ya. Ini belum ditarik ya. Cuman sudah diubah, ditambahin bahwa ada bentuk pemanfaatan lainnya gitu sesuai dengan PP 28 namanya kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur gitu ya. Kalau sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kemudian kerjasama penyediaan infrastruktur KSPI, ini PP yang lama gitu ditambah di PP yang baru namanya kerjasama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur gitu. Jadi inilah bentuk-bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan dilakukan, gitu ya. Diperbolehkan dilakukan, tapi kembali ke pasal yang ada di sini ya, 2 dengan 3 ini. Jadi dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, gitu ya, memperhatikan kepentingan daerah dan umum,
Ini dan tidak mengganggu pelaksanaan tupoksi gitu ya, penyelenggaraan Pemda. Gitu. Nah, kalau kedua kata kunci ini tidak terganggu gitu, silakan gitu memilih yang mana, gitu ya. Sewa, pinjam pakai, KSP, BGS atau BSG, KSPI dan pembiayaan infrastruktur secara terbatas. Gitu ya. Jadi ini bentuk pemanfaatannya. Jadi sekarang ada 6. Jadi dengan munculnya PP 28 ini perubahan pertamanya ini jadinya 6 begitu yang boleh Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau saya melihatnya paling banyak itu kalau bukan sewa ya pinjam pakai gitu ya. Ada sebagian BGS atau BSG gitu ya seperti Kabupaten Jayapura itu dengan Mall Jayapura itu mungkin BGS itu atau BSG gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat gitu ya. Kemudian bentuk pemanfaatan ini, objek pemanfaatannya itu bisa meliputi tanah itu dan atau bangunan atau selainnya. Jadi kalau bicara barang milik daerah berarti ada barang milik daerah, ada jenis-jenis aset tetap gitu ya, bisa untuk dimanfaatkan gitu. Dengan catatan yang tadi ya, kembali kedua kata kunci ini gitu ya, tetap kita lihat juga kondisi keberadaan dan rencana awalnya gitu ya. Jangan sampai rencana awalnya bukan untuk dimanfaatkan gitu, di tengah jalan gitu tergoda untuk memanfaatkan gitu. Nah, itu ya secara normatif ya sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang diatur gitu ya. Ini dia. Nah, ini mitranya. Kalau sewa kita sebut penyewa, pinjam pakai kita sebut peminjam pakai gitu, KSP kita sebut mitra, sampai ke kerjasama terbatas kita sebut mitra gitu. Inilah mitra-mitra pemanfaatan yang dimaksud dalam konteks pengelolaan barang milik daerah gitu. Nah, apa yang menjadi tanggung jawab mitra ini, mulai dari penyewa dan mitra ini gitu ya? Ya tentunya ya pertama sekali karena bicaranya ini menyangkut pendapatan di sini ya. Jadi kata kunci ini pendapatan gitu ya, tujuannya pendapatan gitu. Ya harus melakukan pembayaran gitu. Jadi harus melakukan pembayaran. Setelah itu mereka harus amankan itu dan pelihara barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan gitu ya, harus diamankan dan dipelihara gitu. Ini paling banyak kejadian dipinjam pakai ini. Mobilnya dipinjam oleh Polda, begitu rusak diantar ke aset pemerintah provinsi gitu. Nah ini kan sudah nggak sesuai dengan konteks itu ya, konteks peraturan pemerintah gitu. Bukan hanya ini, di beberapa barang milik daerah yang status yang digunakan sebagai objek pinjam pakai banyak begitu. Pemeliharaannya bahkan masih melekat di APBD gitu ya. Jadi semestinya tanggung jawab peminjam pakainya ya tanggung jawab siapa gitu ya. Kalau Polda yang gunain mobilnya ya mereka yang akan memelihara gitu. Jangan kalau udah rusak diantar gitu. Itu nanti boleh memang kewajiban terakhir namanya pengembalian gitu. Tapi dengan catatan sudah selesai gitu ya, bukan di tengah jalan rusak dikembalikan baru balik lagi gitu ya. Ini bisa sama dengan gagal paham begitu ya. Itu enak banget ya. Kita pakai objek pemanfaatan barang milik daerah, judulnya pinjam pakai gitu ya. Rusak di tengah jalan kita kembaliin aja gitu. Jadi kita mengingkari aspek pemeliharaan dan pengamanannya gitu. Begitu kembali baik lagi kita minta lagi gitu ya. Waduh, itu paling enak gitu kalau begitu ya. Itu juga bisa menjadi perhatian gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk pemanfaatan ini gitu mulai dari sewa sampai kerjasama ini tidak boleh sifatnya subjektif ya, tunjuk hidung gitu, nggak boleh gitu ya. Ada mekanisme yang harus dijalankan gitu ya. Dan mekanisme itu ada spesifik di Permendagri 19 tadi ya, yang saya sebut tahun 2016. Jadi prinsipnya pemilihan mitra pemanfaatan, jadi yang tadi ini kita sebut mitra pemanfaatan ya Bapak Ibu, itu ada 6 prinsip di dalamnya. Ya, jadi harus terbuka gitu. Berikutnya ya setidaknya harus 3 peserta gitu yang ikut dari semua mitra itu. Terserah mau sewa atau sampai yang tadi yang terakhir kerjasama itu
selain terbuka harus diikuti oleh 3 peserta gitu. Kemudian yang pasti harus ada manfaat yang optimal bagi daerah. Nah, berikutnya harus dibentuk panitia ya, dan panitia itu ya harus memiliki integritas ya. Inspektorat nggak boleh jadi anggota panitia, gitu ya. Dia jadi salah satu observer lah di situ. Berikutnya, memang harus tertib administrasi. Ya, tertib administrasi berarti ada alur dokumen yang diatur di Permen 19 2016 yang wajib begitu dipenuhi oleh aktivitas gitu ya ketika kita melakukan pemilihan mitra pemanfaatan gitu. Seperti misalnya terbuka ya berarti kita harus bikin tender gitu ya, tender terbuka diumumkan di media massa daerah gitu atau setidaknya di website gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira sejauh ini Bapak Ibu perhatikan pemanfaatan gitu ya, kira-kira pernah dengar nggak ya? Saya belum pernah baca ya kira-kira gitu ya. Pernah diumumkan di Cepos gitu, tiba-tiba kabupaten apa gitu, punya apa gitu. Nggak pernah gitu ya. Di website apalagi ya. Di website itu isinya ya, pertama sekali buka website sampai sekarang ya isinya itu-itu aja ya gitu. Jadi ya hampir nggak pernah gitu ya. Jadi ya dalam konstruksi PP ini berarti sama dengan tidak terbuka itu judulnya gitu ya. Nah kalau tidak terbuka ya bagaimana caranya kita mau tahu ini orangnya ada 3 peserta atau tidak gitu ya. Nah jadi harus gitu ya. Kemudian dan berikutnya yang lain gitu ya. Jadi ada tender, ada pengumuman, ada pengambilan dokumen, ada antar dokumen sampai nanti ada keputusan gitu. Siapa yang akan melakukan itu? Panitia gitu ya, handal dan kompeten gitu, dan mereka harus tertib administrasi dan tertib pelaporan gitu ya, kecuali gitu ya barang milik daerah yang bersifat khusus gitu. Jadi di situ di dalam peraturan itu ada namanya kerjasama pemanfaatan barang milik daerah khusus gitu. Itu bisa melalui penunjukan langsung ya. Barang khusus ini memang kalau kita lihat di dalam peraturan pemerintahnya itu nggak disebut secara detail, tapi di dalam peraturan Menteri Keuangan ada disebut beberapa di situ yang khusus, misalnya bandara gitu ya, bandar pelabuhan gitu ya, kemudian kilang minyak, nah itu boleh, kemudian pembangkit listrik, nah kalau itu nggak perlu ditender, itu penunjukan langsung diperbolehkan gitu ya. Seperti itu kalau ingin dilakukan pemanfaatan terhadap objek tersebut gitu ya. Kemudian tender ulang juga boleh dilakukan gitu apabila katanya ketika diumumkan secara terbuka gitu pertama sekali mungkin nggak ada yang memenuhi kualifikasi gitu ya, 3 peserta tapi kok kayaknya semua ini tidak memenuhi persyaratan gitu ya, itu kita ulang gitu ya. Atau sampai penutupan gitu, pengumuman hanya 2 gitu ya yang berminat, hanya 2 yang berminat misalnya begitu, ya udah ulang begitu. Nah kalau ternyata diulang juga tetap juga seperti itu gitu kan, nggak ada yang memenuhi gitu kan, dan hanya 2 peserta ya dianggap tender gagal gitu ya, gagal ya. Nah kalau tender gagal ya udah seleksi langsung aja gitu. Dan kalau ternyata sampai tender ulang itu misalnya seleksi langsungnya cuman 1 aja yang berminat, ya udah dia aja udah penunjukan langsung ya namanya gitu ya. Jadi ini pasal-pasal ini dibuat secara terbuka gitu ya. Kalau dilakukan seperti yang di sini misalnya nih tiba-tiba ada barang milik daerah yang ingin kita ruko lah gitu ya, ruko pemerintah provinsi misalnya yang di depan DPR itu misalnya ya, misalnya ada ruko-ruko di situ misalnya, itu kita mau sewakan misalnya ya minimal 3 gitu ya, tapi nggak ketemu 3, kita sudah arahkan 1 orang gitu, tapi biar aja kita diam-diam aja gitu, nanti kita bilang aja tendernya gagal jadi seleksi langsung. Tapi kalau nggak terbuka ya nggak bisa, harus ada bukti yang mengatakan terbuka gitu. Pertama sekali sudah diumumkan belum gitu. Kalau belum diumumkan gitu, tapi secara internal dibuat ya nggak boleh. Tidak ada aspek keterbukaan gitu ya. Kemudian ini ada kalimat yang paling penting ya. Jadi pejabat, pegawai pada pemerintah daerah
atau pihak yang memiliki hubungan keluarga gitu, baik dengan pengelola barang atau sekda gitu ya, atau pengguna barang atau kepala OPD, tim pemanfaatan gitu, tim yang nanti dibentuk untuk memikirkan bagaimana memanfaatkan gitu, kemudian atau panitia pemilihan itu nggak boleh itu sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Jadi 3 derajat itu, derajat ketiga gitu ya. Jadi bahasa hukum ini, bahasa hukum kitab undang-undang hukum pidana dan perdata gitu ya. Kalau Bapak Ibu suka baca KUHAP, itu nanti Bapak Ibu bisa buka pasal 168 ya. Di situ ada menyangkut saksi yang menyangkut terminologi antara hubungan sedarah dan hubungan semenda, gitu ya. Tapi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan sedarah dengan hubungan semenda ya. Dan nanti penjelasannya itu ada di Burgerlich Wetboek ya namanya, kitab undang-undang hukum perdata gitu. Nanti Bapak Ibu pasti ya kalau boleh ya bisa baca lah ya, karena Bapak Ibu pasti akan bersinggungan juga dengan hukum perdata juga dan pidana ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca tuh bab 13 ya. Di situ dia mulai dari pasal 290 sampai 297 gitu ya. Di situ disinggung tentang apa itu hubungan kekeluargaan dan semenda. Jadi dijelaskan di situ apa yang dimaksud hubungan sedarah dengan semenda gitu ya. Jadi karena ini penting sekali gitu. Nah, dalam prakteknya banyak sekali kaget-kaget gitu ya. Saya lihat gitu tiba-tiba itu barang milik daerah gitu ya. Tapi yang kelola siapa ya? Yang ngontrak ya, yang sewa ya. Oh itu si itu istrinya kepala dinas B katanya. Waduh, nggak boleh. Oh itu anaknya kepala dinas C, nggak boleh Bu, gitu. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Sampai 3 derajat gitu ya, derajat ketiga bukan 3 derajat, derajat ketiga ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu baca pasal 290 itu dijelaskan yang namanya hubungan kekeluargaan sedarah itu seperti misalnya saya dengan adik saya ya, bapaknya itu asalnya sama gitu ya, pasal 290 itu. Jadi adik saya gitu dengan saya lah gitu dengan orang tua itu hubungannya 1 derajat. Derajat ke-1 gitu. Anak saya dengan bapak saya itu derajat kedua gitu. Cucunya saya gitu, anaknya anak saya itu derajat ketiga gitu. Bayangkan itu, sampai derajat ke situ tidak boleh gitu. Itu namanya garis keturunan ya. Garis keturunan lurus. Nah, itu derajat yang menggambarkan garis keturunan lurus gitu. Bapak, anak, cucu, cicit. Nah, itu sampai 3. Kemudian ada juga yang namanya hubungan kekeluargaan yang bersumber akibat perkawinan. Nah, misalnya keluarga dari istri saya, gitu. Itu namanya hubungan semenda. Keluarga dari istri saya, omnya, gitu ya, anak omnya, gitu. Omnya itu sudah derajat kedua, anak omnya itu derajat ketiga. Bayangkan, gitu. Jadi siapa yang bisa jamin dalam rangka pemilihan mitra tadi, pemanfaatan itu tidak terkontaminasi dengan hubungan semenda dan hubungan kekeluargaan sampai derajat ketiga. Tidak ada yang bisa menguji gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau uji boleh juga gitu ya. Mungkin Pak Sunarto ingin menguji di Kabupaten Kerom begitu ya. Kalau ada aset atau barang milik daerah di situ gitu kan, yang menjadi objek pemanfaatan gitu ya, misalnya salah satu dari sini gitu ya, sewa gitu ya, itu khususnya sewa, pemanfaatan, BEGS dan seterusnya itu coba kita lihat kira-kira gitu aspek hukumnya gitu, menurut hukum perdata itu kira-kira terpenuhi nggak gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, hukum perdata kita ini kan hukum tertua ya, yang dipakai sampai hari ini Bapak Ibu. Bayangkan dari 1867 sampai hari ini yang namanya Burgerlich Wetboek gitu. Jadi saya ingat bukunya gitu karena saya ingat burger gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ingat bahasa Belandanya kitab undang-undang hukum perdata, ingatlah burger Bu gitu ya. Bapak Ibu bisa ingat burger. Burgerlich Wetboek, tulisannya Wetboek gitu ya.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Nanti teman-teman di hukum begitu, pengacara itu, apalagi pengacara yang ada kaitannya dengan perselisihan warisan, harta gitu ya, kemudian penilai, memang mau tidak mau harus baca Burger-Itzwit book ini gitu ya. Nah, kenapa? Banyak konstruksi hukum yang secara bahasa hukum kita harus pahami, karena bahasa akuntansi atau bahasa barang milik daerahnya itu bisa saja berbeda dengan tafsir bahasa hukum perdatanya gitu ya. Jadi karena di dalam kelas maksi ini diperbolehkan multidisiplin gitu, bisa ada orang hukum gitu, lebih tepat lagi kalau orang hukum gitu ya, akan bisa bercerita banyak begitu kaitan dengan profesi akuntansi ya, khususnya ya gitu, auditor, akuntansi, orang hukum itu memang kalau di luar negeri bisa gitu ya. Bahkan ada satu profesi mungkin Bapak Ibu sering dengar namanya kurator ya. Jadi kurator itu orang yang mengurusin perselisihan gitu ya, di luar pengadilan gitu ya. Boleh di dalam pengadilan maupun di luar gitu ya. Kalau di dalam pengadilan nanti bisa namanya gitu ya, di luar pengadilan ya namanya arbitrase ya. Jadi ya paling banyak milih di dalam pengadilan gitu ya. Nanti pengadilan akan memerintahkan contoh kasus, misalnya Bapak Ibu sering mendengar kasus Meikarta ya, Meikarta yang 1 tahun atau 2 tahun terakhir itu hampir 1 triliun biaya iklannya gitu ya, yang mengatakan bahwa Jakarta itu mau pindah ke Meikarta gitu ya. Meikarta yang digambarkan di situ itu, Meikarta itu kan ada di kalau kita dari Bekasi gitu ya menuju ke Karawang sana gitu, ke arah Bandung gitu, nanti dia di sebelah kiri itu ya, Bapak Ibu yang ke arah Bandung dia ada di sebelah kiri, megah gitu. Tapi ternyata setelah ditelisik tanahnya hanya sekitar 100 hektar gitu ya. Padahal persepsi yang dibangun itu seolah-olah Meikarta itu luas banget gitu ya, dan ternyata ya itu di situ aspek penipuannya gitu ya. Sampai sekarang ternyata biaya 1 triliun itu dengan harapan